Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Arya Raja, NIM 30 100 12 30 55. Baik, di sini saya akan sedikit membahas tentang syakal, yaitu syakal pertama. Sebelum saya melangkah, saya akan sedikit membahas tentang rumus dari syakal pertama. Yang pertama, kita harus tahu dulu hat ausatnya. Hat ausat adalah kata yang berulang. Pengertian dari hat ausat. Yang kedua, juz'iyah. Juz'iyahnya. Juz'iyah itu bermakna sebagian. Kulliyah bermakna setiap atau seluruh. Yang ketiga, mujabah. Mujabah artinya positif. Dan salibah itu negatif. Nah, itu sedikit. Nah, di sini saya akan membahas tentang rumus syakal pertama. Contoh syakal pertama yaitu kulliyah mujabah dengan kulliyah mujabah. Contoh kedua, kulliyah mujabah dan kulliyah salibah. Contoh yang ketiga, juz'iyah mujabah dengan kulliyah mujabah. Contoh yang keempat, juz'iyah mujabah dan kulliyah salibah. Nah, di sini syarat muqaddimah pertama itu harus mujabah. Nah, syarat muqaddimah yang pertama mujabah. Mujabah itu artinya positif. Dia harus kalimat positif di muqaddimah pertamanya. Nah, syarat di muqaddimah keduanya itu harus kulli. Kulli itu bermakna setiap. Muqaddimah kedua harus ada bermakna setiap. Nah, mungkin itu saya sedikit rumus untuk mengetahui bagaimana contoh-contoh, bagaimana membuat cara contoh dari syakal pertama. Nah, penjelasan atau keterangannya, jika dalam muqaddimah, salah satu muqaddimah dimasuki juz'i, maka natijanya juz'i. Begitu juga dengan salibahnya. Jika salah satu muqaddimahnya itu salibah, maka natijanya juga salibah. Baik, saya akan melangkah ke contoh yang pertama, yaitu kulliyah mujabah dengan kulliyah mujabah. Saya akan beri contoh. Setiap manusia adalah hewan. Muqaddimah pertamanya, setiap hewan
adalah materi. Saya ambil contoh yang lain. Nah, di sini yang pertama kita akan cari itu kata usapnya. Kira-kira kata yang terulang dari kedua mukadimah ini terdapat pada kata hewan. Nah, ini adalah kata usapnya. Ini Mahmul Subra dan mau ukurannya. Kalimat pertama dan kalimat kedua. Nah, di sini kita akan cari natijanya. Jadi, rumusnya dalam mencari natijah itu dalam syakal pertama itu A sama dengan B, B sama dengan C, maka hasilnya A sama dengan C. Jadi kalau kita lihat dari kedua mukaddimah ini, maka natijahnya itu setiap manusia adalah materi. Nah, itu natijahnya atau kesimpulan dari kedua mukaddimah ini. Nah, kenapa dikatakan di sini kuliah mujabah dengan kuliah mujabah? Sebagaimana di rumus pertama, mukaddimah pertama itu harus mujabah. Mujabah. Apakah mukaddimah pertama ini setiap manusia adalah hewan? Apakah dia kalimat positif? Iya. Ini adalah sebuah kalimat positif. Dan syarat mukaddimah kedua itu harus kulli. Kulli itu setiap. Nah, ada kata setiapnya. Itu syaratnya. Dan natijahnya, kesimpulannya itu setiap manusia adalah materi. Sekarang kita beralih ke contoh kedua. Yaitu kuliah mujabah dan kuliah salibah. Di sini saya akan mengambil contoh bid'ah adalah sesat. Ukurannya keduanya tidak ada kita, tiap kita ada sesat, tidak ada kesesatan dalam surga. Nah, saya akan sedikit membahas tentang rumusnya. Rumus keterangannya, jika mukaddimahnya, salah satu mukaddimahnya itu dimasuki juz'i, maka natijahnya juga juz'i. Begitu juga dengan keterangan kedua, jika mukaddimahnya dimasuki salibah, maka natijahnya juga salibah. Nah, kita lihat di sini. Ini natijahnya. Kesimpulannya. Nah, di sini kuliah mujabah. Mukaddimah pertama harus mujabah. Tiap kita adalah sesat. Itu merupakan kalimat positif. Sudah termasuk. Kuliah salibah. Salibah syarat yang kedua itu harus syarat yang kedua kuliah salibah. Nah, kuliah salibah itu
bermakna negatif. Nah, ini kalimat negatifnya tidak ada. Dan sebagaimana dalam keterangan bahwa jika muqaddimah memasuki salibah maka natijahnya salibah. Jadi natijahnya di sini pertama kita jadi natijahnya di sini tidak ada bid'ah dalam surga. Kenapa demikian? Karena ini syarat keterangannya tadi. Kalau muqaddimah dimasuki salibah maka natijahnya salibah. Nah di sini karena tidak ada itu termasuk dalam salibah, tidak ada kesesatan. Maksudnya tidak ada yang sesat dalam surga. Surga tidak ada yang namanya sesat. Jadi di sini muncul kesimpulannya tidak ada bid'ah dalam surga. Selanjutnya kita cari hat ausatnya. Hat ausat kata yang berulang. Nah di sini kata yang berulang itu ada kata sesat. Contoh yang ketiga, yaitu juz'iyah mujabah dan kulliyah mujabah. Di sini saya akan mengambil contoh sebagian hewan adalah manusia. Sebagian hewan adalah manusia. Setiap manusia itu berpikir. Nah, contoh yang ketiga yaitu juz'iyah mujabah dengan kulliyah mujabah. Contohnya tadi masukkan. Nah, iya. Nah, di sini muqaddimah sughronya sebagian hewan adalah manusia. Muqaddimah kubronya setiap manusia itu berpikir. Jadi kita yang pertama kita cari itu hat ausatnya, kata yang berulang. Nah, kata yang berulang di sini itu terdapat pada kata manusia. Berarti hat ausatnya itu manusia. Nah, di sini kita cari natijahnya sesuai dengan rumus yang pertama. Natijahnya itu sebagian hewan itu berpikir. Sebagian hewan itu berpikir. Ini adalah kesimpulan dari kedua muqadimah lain. Kenapa? Kan muqadimah pertama itu syaratnya harus mujabah. Mujabah itu kalimat positif. Nah, muqaddimah pertama ini merupakan kalimat yang positif. Muqaddimah kedua harus kulli. Kulli itu bermakna seluruh, setiap. Nah, ini. Masuk ke kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari kedua muqaddimah ini yaitu sebagian hewan itu berpikir. Karena dalam rumus A sama dengan B, B sama dengan C, maka hasilnya A sama dengan C.
Betul itu mana? Nah, kita beralih contoh yang keempat. Contoh keempat, yaitu juz'iyah mujabah dengan kulliyah salimah. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus. Contoh, contohnya sebagian buah-buahan adalah mangga. Nah, ini mukaddimah sukuranya. Mukaddimah kupronya tidak ada mangga, tidak berbiji, kalau mangga tidak berbiji, artinya iya atau kesimpulannya. Nah, di sini yang pertama kita harus cari itu hat ausatnya. Nah, hat ausat kata yang berulang di sini ada kata mangga. Pasti hat ausat itu pasti berada di akhir muqaddimah, kata akhir muqaddimah pertama dan kata pertama di muqaddimah kedua. Itu rumus mencari hat ausat. Nah, di sini juz'iyah mujabah dan kulliyah salimah sebagai rumusnya, keterangannya, jika muqaddimah dimasuki juz'i maka nantinya juz'i. Maka kata sebagian ini kan juz'iyah. Nah, berarti sudah dimasukkan di sini sebagai kesimpulan sebagian buah-buahan kita ke rumus kedua. Jika muqaddimahnya dimasuki salibah, maka natijahnya juga salibah. Nah, salibahnya di sini, huruf negatifnya di sini itu kata tidak ada. Maka kata tidak. Nah, di sini kata tidak. Pasti jika muqaddimahnya dimasuki salibah maka natijah juga salibah. Jadi natijahnya di sini sebagian buah-buahan tidak berbiji. Kenapa demikian? Sebagaimana dalam keterangannya atau penjelasannya di bawah contoh di buku yang mengatakan bahwa setiap muqaddimah yang dimasuki juz'iyah maka nantinya juga juz'iyah. Nah, juz'iyah itu sebagian atau sepotong sebagian. Nah, keterangan yang kedua, jika muqaddimahnya dimasuki salibah atau negatif, maka nantinya juga negatif. Nah, kata negatifnya di sini itu kata tidak. Maka muncullah natijahnya ada juga kata tidak. Jadi natijahnya di sini sebagian buah-buahan tidak berbiji. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.